selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Diduga remblong, truk hantam rumah dan minibus. 2 pemuda desa pengedar ganja 10 kg dibekuk polisi. Polisi razia obat untuk anak hingga warga yang tak mematuhi putusan Mahkamah Agung. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Diduga karena remblong, sebuah truk pembawa peti kemas menghantam sebuah rumah dan minibus di jalur Padang Panjang Bukit Tinggi. Dari keterangan saksi, truk tanpa muatan yang dikemudikan oleh Riki, warga Lubuk Begalung, melaju dari arah Bukit Tinggi menuju Padang. Di daerah Panyalayan yang jalannya menurun, truk tidak bisa dikendalikan karena diduga bermasalah pada pengereman. Truk meluncur kencang dan menghantam mobil minibus yang sedang parkir. Setelah itu menabrak rumah milik Suryasen, warga setempat. Akibatnya minibus hancur dan rumah rusak parah. Beruntung dalam kecelakaan ini tidak ada korban jiwa. Pengemudi truk dan seorang warga mengalami luka ringan. Celaka ini kejadiannya saya juga lagi sedang istirahat-istirahatan lah ya. Kebetulan jam 10:30 berbunyi lah kayak keras gitu kan, drum gitu. Saya kaget, saya lihat kayak gempa gitu kan. Tahu-tahu gempa, lihat tak ada rumah yang bergoyang. Pas kita lihat keluar lah ya, ke depannya mobil ini udah ada di sini kan. Yang terlibat ini mobil ini satu ada di depan rumah sebelah depan ini lagi parkir ya dibawa dijang. Pengemudi truk diperiksa intensif di Mapores Padang Panjang. Polisi akan melakukan olah TKP serta memeriksa kelaikan truk pembawa peti kemas tersebut. Lokasi kecelakaan ini merupakan daerah yang rawan. Pasalnya, turunannya cukup curam dan panjang. Selain itu, juga terdapat tikungan tajam. Sebagian besar kecelakaan yang terjadi di sini disebabkan oleh rem yang blong. Warga setempat telah berkali-kali mengajukan permohonan untuk dipasang pengaman jalan. Namun, sampai kini belum ada tanggapan pemerintah. Sri Louis melaporkan dari Padang Panjang. Polisi mendatangi bidan Firdawati yang merawat bayi laki-laki yang diduga berusia 3 hari. Bayi ini ditemukan di bus penumpang jurusan Padang Pariaman. Bayi tersebut ditemukan sopir bus usai mengantar penumpangnya di Sungai Geringging dan hendak kembali ke Kota Pariaman pada Rabu malam. Namun tak lama, sopir mendengar suara tangisan bayi dari bangku penumpang. Padahal seluruh penumpang sudah turun. Ketika diperiksa, ternyata ada bayi yang tertinggal di dalam bus. Karena cemas, sopir kemudian melapor ke polsek terdekat dan mengantarkannya ke klinik Firdawati. Pemeriksaan sementara yang dilakukan tenaga medis di klinik itu, kondisi kesehatan bayi normal, namun kekurangan cairan. Berat badan bayi yang belum diberi nama tersebut 2,8 kg dan panjangnya 48 cm. Si bayi kemarin malam alhamdulillah sehat, nggak demam. Tadi pagi juga nggak demam, tapi tadi pagi agak karena nggak minum seharian mungkin agak kelihatan kuning. Telah dikonsul ke dokter anak, dokter Rika tadi pagi melalui WA. Kata dokter Rika masih bisa sore kita konsultan. Nah, menjelang Pariaman, sesampainya di kawasan Kurtaji dengar suara bayi di belakang mobil. Nah, si sopir juga langsung melakukan kontrol ke belakang, ditemukan itu bayi berada di tempat duduk penumpang di bagian 2 dari belakang. Polisi mencari siapa orang tua bayi yang meninggalkan anaknya di dalam bus tersebut. Sedangkan sang bayi masih dirawat di klinik. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.
Seekor ikan raksasa jenis hiu paus atau hiu tutul Selasa petang ditemukan terdampar di Pantai Salido, Kecamatan Nampe Jurai, pesisir selatan. Ikan dengan corak bintik-bintik seperti tutul tersebut terdampar dalam keadaan mati. Ikan ini mempunyai panjang hampir 6 meter dan diperkirakan beratnya mencapai 1,8 ton. Rabu pagi, warga mengevakuasi ikan yang sudah tak bernyawa itu ke daratan. Saking beratnya, puluhan warga pun tak sanggup menariknya. Sementara alat berat tidak bisa masuk ke pantai karena lokasinya jauh dari jalan raya. Berdasarkan kesepakatan warga, bersama petugas Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, ikan yang dilindungi undang-undang ini mesti segera dikuburkan agar tidak menimbulkan bau busuk. Menurut warga, ikan ini awalnya hidup dan berada di pinggir pantai, kemudian terdampar begitu saja. Bahwa ikan ini terdampar dengan sendirinya, bukan masuk ke pukat masyarakat, bukan. Ya, seperti kita lihat sekarang ini partisipasi masyarakat cukup kuat ya, sehingga mereka berpartisipasi, bergotong royong bagaimana ikan ini kita dapat karena sudah mati. Tentu ini kita kuburkan segera karena nanti dampaknya juga akan kalau jadi bangkai dia kan. Jadi itu kita kuburkan gitu. Alat berat tidak bisa masuk ke sini karena terlalu jauh, kemudian tidak bisa dilalui alat berat, maka kami dari bersepakat untuk memotong-motong supaya cepat ditangani karena ini berbahaya karena terlalu lama nanti terlalu busuk. Karena kesulitan mengevakuasi hiu paus ini, warga akhirnya memotongnya untuk memudahkan menguburnya. Terdamparnya hiu tutul ini bukan pertama terjadi di pesisir selatan. Tahun 2020 lalu, hiu tutul juga ditemukan terdampar di Pantai Suranti. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Sejak tanggal 16 Oktober lalu, Komisi Pemilihan Umum Kota Bukit Tinggi melaksanakan verifikasi faktual terhadap 9 partai politik non-parlemen yang lolos verifikasi administrasi. Tim KPU mendatangi anggota parpol dari rumah ke rumah hingga ke pasar-pasar. Verifikasi faktual dilakukan hingga tanggal 4 November mendatang. Tim telah memverifikasi ke 9 parpol, namun verifikasi faktual keanggotaan partai politik masih kurang dari 50%. Petugas menemukan sejumlah warga yang tidak mengakui sebagai anggota partai politik. Dan juga terdapat parpol yang belum mendistribusikan kartu tanda anggotanya. Kami sudah melaksanakan 9 partai politik yang melaksanakan verifikasi faktual di Kota Bukit Tinggi. Ke-9 partai sudah kami sejalankan untuk verifikasi faktualnya dengan bagi tim sejumlah partai politik tersebut, termasuk didampingi oleh kawan-kawan dari Bawaslu untuk melakukan pengawasan, sehingga pelaksanaan verifikasi faktual kita di lapangan bisa sesuai dengan aturan atau ketentuan yang berlaku yang diperintahkan oleh pimpinan kita di KPU RI. Selama tahapan verifikasi faktual, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukit Tinggi juga mendampingi untuk memastikan KPU menemui anggota partai, mencocokkan KTP asli dan kartu tanda anggota, serta memastikan apakah yang bersangkutan anggota parpol atau tidak. Kita melihat apakah KPU betul-betul mengunjungi anggota partai yang diverifikasi faktual, kemudian mencocokkan KTP dan KTA-nya, kemudian memastikan apakah yang bersangkutan betul sebagai anggota parpol atau tidak. Jadi selama ini yang sudah kita lihat selama beberapa hari ini sudah banyak yang dikunjungi. Sebelumnya, KPU Kota Bukit Tinggi telah melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada 9 parpol tersebut. KPU juga akan mengundang petinggi partai calon peserta pemilihan umum tahun 2024 untuk rapat koordinasi terkait keanggotaan. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Verifikasi faktual sesuai dengan